Sebentar, saya kasih host ke Pak Andrew ya. Oke, sebentar lupa Andrew. Oke, oke, sepenuhnya silakan Pak Andrew. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat malam. Saya pengen tahu dong teman-teman dari daerah mana dan sudah berapa lama teman-teman trading. Jadi saya kurang lebih bisa tahu dulu, nanti dari jawaban teman-teman baru saya kasih apa ya, kasih topik yang paling mendekati yang teman-teman bisa nikmati ya. Oke, kasih tahu saya dulu dong. Teman-teman, ini oke Pak Muhammad Rokib dari Solo, ada yang dari Bekasi, kemudian, wih Blitar, keren banget. Kemudian dari mana lagi? Bandung, Kumaha Bandung, sayanya, oke. Kemudian dari Jogja, Subang, Demak, Tangerang, mana lagi? Cianjur, apa kabar Cianjur? Saya dari Sukabumi, kita tetanggaan tuh. Kemudian mana lagi nih? Surabaya, 12 tahun apaan nih Pak? Oh, 12 tahun, oke ya. Dari Indramayu, Bojonegoro, Brebes, Sukabumi, hey, kota kelahiran saya ini. Bogor, Kediri, Caket atuh Kang, heeh, hayo mangga, Depok, Semarang, Lamongan, waduh banyak, ini mah nyebar. Saya kira tuh cuman daerah Jakarta doang gitu, atau Surabaya doang gitu. Oh ternyata nyebar, ini mah hebat. Yes, terima kasih teman-teman buat semuanya. Em, saya mau ngebahas tentang psikologi trading. Buat teman-teman yang mau buka kameranya bisa lihat senyuman teman-teman. Yuk buka juga kameranya. Ada yang dari Papua, keren banget. Dari Papua hebat banget. Oke ya. Yes, teman-teman, saya penasaran juga. Nah, tadi pertanyaannya sederhana. Dari mana? Nah, nomor dua pertanyaannya. Teman-teman sudah trading berapa lama? Ketik yuk. Jadi saya bisa ngerti teman-teman sudah trading berapa lama selama ini. Berapa lama? Yo, 12 tahun, 8 tahun. Wih. Wah, ini mah sebenarnya udah pada senior ya, 3 tahun. Biasanya yang lebih dari 3 tahun saya udah anggap pengalamannya udah lumayan gitu ya. Apalagi siklus 5 tahunan di dalam dunia trading, saya udah anggap teman-teman udah hebat benar gitu ya. 3 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 10 tahun tapi masih MC-an. Oke, kita bahas tentang itu ya. 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 8 tahun masih rajin MC. Ih, males atau MC jangan rajin-rajin atau. Oke, lanjut 4 tahun. 8 tahun. Oke, lanjut ya. Oke. Oh, ada yang baru 4 bulan. Baru 4 bulan mesti pengalaman lebih banyak aja. Oke. Oke, thank you teman-teman. Berikutnya ya, saya masih penasaran lagi. Masih amat sangat penasaran. Penasarannya begini, kita semua punya pengalaman berbeda-beda, kita semua juga memulai dari dana yang berbeda-beda ya. Jadi saya penasaran inisial margin pertama kali. Jadi kalau misalkan teman-teman udah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, nah waktu 5 tahun yang lalu inisial marginnya tuh berapa? Dana pertama kali teman-teman setor berapa? Kasih tahu saya juga dong. Oke, 500, 3.000, 1.000, 1.000. Oke. Berapa? Yuk, inisial margin pertama kali teman-teman trading. Oke, 20. Kemudian $6,5. Woi, lucu. Oke, 700, 500. Kemudian ada yang 100. Lanjut. 1.050. Oke. 1.500, 1.000. Mhm. Ada lagi yang lain? 60. Oke, lebih ya range-nya saya udah dapat nih. Kemudian berikutnya saya masih penasaran. Masih amat sangat penasaran. Berikutnya ya. Apa fenomena yang paling sering terjadi di dalam dunia trading atau waktu dirimu trading fenomenanya apa? Contoh fenomenanya begini. Saya udah analisa nih ya, udah nih analisa posisinya buy, sepersekian detik, tiba-tiba berubah jadi sell.
Padahal tinggal klik itu kursor bisa pindah sendiri tuh dari buy jadi sell. Pernah nggak lakuin itu? Ya itu satu misalnya. Atau yang kedua, misalnya berapapun dana yang saya tempatkan, margin call-nya selalu sering dan yang namanya profit dikit banget, gitu ya. Saya butuh fenomena-fenomena seperti itu. Yuk sharing sama saya yuk. Sharing sama saya. Apa fenomena yang teman-teman sering banget pakai? Bukan pakai, sering banget teman-teman alami. Nggak sabaran, oke. Saya iyahin dulu, nggak sabaran. Kemudian overconfidence sehingga penggunaan lot tidak terkontrol. Buy harga turun close, ganti sell harga naik lalu MC. Benar banget. Teman-teman pasti pernah ngalamin ya seperti apa yang dialami nih. Begitu saya buy, dia buy nih persis berapa detik kemudian atau berapa candle kemudian dia turun, waktu kita sell dia naik, atau waktu kita pasang posisi apapun dia di pucuk. Pernah ngerasain pasti. Gitu ya. Alright. Ini lucu-lucu. Ketika hold market nggak sesuai analisa, ketika cut loss, sesuai dengan prediksi. Oke. Kemudian sarin profit, ujungnya diambil lagi profit bahkan greedy. Alright. Oke. Overtrade hedging akhirnya MC. Buy turun sell naik. Oke. Baik, paham. Lanjut ya. Lanjut nih. Jadi berikutnya saya butuh teman-teman interaksi sama saya. Nah, sekarang teman-teman tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan dengan baik apa emosional yang paling sering muncul waktu teman-teman trading di luar serakah dan takut. Ya, emosionalnya apa? Di luar serakah dan takut. Kalau serakah dan takut itu udah terlalu umum. Nah, sekarang emosionalnya apa? Ketika teman-teman trading ya di luar serakah dan takut. Yuk kasih tahu saya. Gregetan. Oke. Terus. Selain gregetan, ayo apa? Marah, kecewa. Oke. Terburu-buru. Oke. Apalagi? Kebutuhan nggak sesuai margin yang dipakai. Oke, terlalu banyak analisa jadi nggak open-open. Oke. Apalagi yuk. Terlalu banyak analisa jadi nggak open-open itu bukan emosional. Silahkan dicek nih Anthony Octavianus gitu ya, Pak Anthony. Di balik terlalu banyak analisa ada emosional apa di sana? Yuk. Pak Slamet, kebutuhan tidak sesuai margin yang dipakai. Di balik kebutuhan tidak sesuai margin yang dipakai ada emosional apa di sana? Ya. Kemudian Pak Rohmat Arif kan bilangnya terburu-buru. Di balik terburu-buru ada emosional apa di sana, ya? Oke, cek emosionalnya. Tidak sabar, nyesel. Oke, gara-gara SL kena, ada harapan, nafsu gara-gara open lalu close, ganti posisi lalu MC lagi. Oke. Pak Henry Big, di balik kebutuhan ada emosional apa? Yuk dicek yuk. Di balik kebutuhan ada emosional apa? Di balik kebutuhan. Nah, teman-teman belajar fokus untuk bisa memahami dan mengenali apa emosional yang paling sering bermain, ya. Suka bingung mau entry. Oh, oke. Sebentar. Sebentar ya. Wait, teman-teman. Ini ternyata ada teman-teman sebentar ya. Ada sesuatu yang harus saya alihkan ke Pak Hendra. Sebentar. 1 menit ya teman-teman ya. Oke. Pak Hendra sudah? Jadi?
Saya lagi Ya, alihin. udah bisa kayaknya. Sebentar. Oke, sebentar dulu ya, Pak. Oke, sebentar ya Eh, teman-teman. Ini masalah teknis banget soalnya. iya, iya, iya. Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Thank you banget, Pak. Sorry, Bang. Thank Oke, you ya. sip, Siap. nggak apa-apa. Alright. Ya, kembali ya teman-teman ya. Kembali yang tadi. Kemudian terima kasih. Lanjut nih buat teman-teman yang baru hadir. Buat teman-teman yang baru hadir, tadi saya sudah bertanya beberapa pertanyaan gitu ya. Mulai dari aslinya dari mana atau asalnya dari mana, kemudian udah berapa lama trading, modal yang pertama kali inisial margin apa segala macam gitu ya, fenomenanya. Dan sekarang kita lagi membahas tentang emosional di balik trading di luar fear and greedy, di luar rasa takut dan serakah gitu ya. Dan buat teman-teman yang baru ikutan, baru join, baru aja gitu ya, teman-teman boleh dong sharing sama saya emosionalnya apa yang paling sering bermain, paling sering muncul di luar fear and greedy ya. Di luar rasa takut, di luar rasa serakah, apa emosional yang paling sering bermain? Yuk kasih tahu saya. Oke ya. Oke, lanjut dulu. Oh, nggak mau rugi sehingga tanpa SL. Oke, pengen cepat balik modal. Oke, lanjut. Apalagi teman-teman? Ya, emosional atau perasaan yang paling sering muncul ketika teman-teman sedang bertrading. Emosional yang paling sering muncul ketika teman-teman. Ngeblank, balas dendam. Oke, lanjut. Nggak sabar. Oke, lanjut. Apalagi teman-teman? Kasih tahu saya, kita akan bicara bagaimana, kenapa itu bisa terjadi. Bagaimana dan kenapa itu bisa terjadi ya. Habis dari itu, nanti ujung-ujungnya kita akan bahas gimana cara ngeberesin. Sudah nih, tidak ada jawaban lain. Emosional yang paling sering terjadi di luar yang namanya fear dan greedy. Ketika teman-teman trading, emosional di luar fear dan greedy adalah pengeluaran bulanan lebih. Oke, yang jawab nih, ini kan bingung nih saya nyebutnya apa. Pengeluaran bulanan lebih besar dari pemasukan, emosional di balik itu apa? Ragu-ragu dan tidak yakin, nggak sabar lihat biru, biru dikit langsung close. Oke, ini FOMO ya munculnya ya. Overconfidence dengan analisa sendiri. Oke, yuk. Teman-teman, kita mulai bahas ya tentang fenomena psikologi trading. Saya akan bahas begini teman-teman. Saya mempelajari dunia psikologi trading itu sudah amat sangat cukup lama. Eh, saya cerita dulu latar belakangnya kenapa gitu ya, kenapa saya berada di wilayah psikologi trading dan memang jadi spesialis banget di wilayah psikologi trading. Jadi ceritanya tuh begini, saya memulai dunia trading tuh tahun 2006-2007 ya, itu adalah tahun pertama saya berada di sana. Waktu saya berada di dunia trading pertama kali, saya nggak pernah ngerasain yang namanya trading itu manual gitu. Karena waktu itu zaman saya langsung dikenalin dengan yang namanya robot. Teman-teman tahu ya trading robot ya, pakai EA, Expert Advisor atau sekarang namanya auto trading atau apalah namanya masih banyak banget. Nah, jadi pada saat itu saya belajar langsung dengan sistem matematika dari AI itu sendiri. Oke. Nah, kemudian dari itu salah satu yang membuat kenapa saya berada dan terjun di sana adalah berbicaranya begini, bahwa kayaknya enak ya, pemikiran awal ya, kayaknya enak ya, ada nggak sih kerjaan yang bisa diwakili oleh sebuah sistem dan kemudian sistemnya bisa berjalan dengan sendirinya dengan amat sangat pemantauan minim dari manusia dan kemudian dia benar-benar bisa menghasilkan. Mungkin pemikiran ini juga ada dari teman-teman, gitu ya, mungkin ada. Nah, yang menarik adalah di sana waktu saya belajar, saya meyakini banget bahwa ini adalah jalannya Tuhan.
gitu ya. Saya meyakini banget, benar-benar meyakini bahwa ini adalah jalannya Tuhan nih. Begitu saya berada di dunia trading, ada software yang bisa buy sell sendiri, taking profit sendiri, stop loss sendiri, dan saya tinggal tidur dalam tanda kutip, besok pagi buka laptop, ini udah bicara, "Hore, udah profit," gitu lah ya ceritanya. Akhirnya dari situ saya bisa paham bahwa inilah jawaban doa saya, ceritanya pada saat itu begitu. Oke? Dan kemudian saya mulailah, menginvestasikan dananya saya, yaitu sebesar 85% dari 80 apa 90% ya, dari total tabungan saya. Saya nggak sebut angkanya ya, kurang lebih 85 sampai 90%. Nah, dari situ yang muncul adalah pada saat saya trading gitu lah ya, dalam waktu 6 minggu teman-teman, hanya dalam waktu 6 minggu, yang terjadi adalah saya bisa profit 100%. Keren banget tuh. Oke ya, pada saat itu amat sangat keren buat saya pada saat itu. Jadi, terbuktikan bahwa si software ini bisa menghasilkan. Ceritanya tuh gitu ya. Jadi teman-teman pasti pernah kurang lebih ngerasain hal yang sama, cuman kasusnya sedikit beda aja. Nah, singkat kata, lepas daripada itu, yang terjadi sama saya adalah saya sengaja berpikir yang sederhana, mungkin teman-teman juga udah pernah ngalamin, gulung aja deh, compounding aja deh, gitu ya. Teman-teman pasti pernah ngerasain juga yang namanya compounding aja udah deh, orang cuman segini nanggung kali, kan kita juga kan pengen lebih cepat kaya, betul ya? Nah, akhirnya di-compounding. Di-compounding teman-teman, bulan pertama aman, bulan kedua aman, bulan ketiga aman, 4 aman, 5 aman, 6 aman, 7 aman, 8 bulan ke-8 terkenalah margin call pertama kali. Permasalahan di saya adalah margin call-nya saya ternyata berimbas kepada yang lain. Kenapa? Karena dana itu aslinya adalah untuk merit, untuk kawin, ceritanya tuh begitu. Akhirnya saya telepon pacar saya, "Sayang, dana kita hilang." Besoknya dia telepon balik, "Sayang, kita putus aja." Aduh, enak tuh ya rasanya, gitu ya. Dan itu adalah, apa ya, traumatiknya jadi double. Duit hilang 90%, habis itu ya sisanya tinggal 10% itu, yang which is di mana 10% itu hanya bisa membiayai kehidupan saya 2 bulan lagi, kemudian ditinggal permaisuri, dan yang paling menyedihkannya adalah permaisuri pergi menikah dengan orang lain 6 bulan kemudian, dengan seorang pria yang namanya Andre juga. Kesel loh pada saat itu loh. Hari ini sih bisa ketawa loh. Tapi waktu itu terjadi sangat 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 mengesalkan sekali gitu ya. Moga-moga tidak terjadi sama teman-teman, tapi itu yang terjadi sama saya. Jadi pada saat itu, eee, traumatiknya saya akhirnya ngelebar. Yang tadinya cuman sekedar psikologi trading, berubah jadi psikologi kehidupan. Gitu, ya. Sampai sini teman-teman paham ya. Nah, waktu itu saya dalam kondisi yang super terpuruk. Jadi saya ngerasain yang namanya depresi itu kayak gimana, saya ngerasain yang namanya, putus asa kayak gimana, marah kayak gimana, kecewa kayak gimana, ada sangat banyak ucapan yang tidak terkatakan pada saat itu, pengen rasanya meledak dan diledakin, tapi kondisi dan keadaan tidak memungkinkan. Teman-teman juga pasti kurang lebih pernah lah ya ngalamin ngalamin keterpurukan seperti itu di area yang lain, nggak cuma sekadar di trading gitu ya. Nah, dari situlah ketika saya menyadari saya, depresi seperti itu, muncul pertama kali di otaknya saya adalah saya harus mengembalikan dana yang hilang. Dengan kata lain, sebenarnya yang saya inginkan bukan dananya yang hilang itu yang kembali, tetapi yang saya inginkan adalah permaisuri saya juga kembali. Teman-teman, itulah yang namanya tanpa sadar dendam terselubung. Saya pernah ngerasain itu, ya. Akhirnya apa yang saya lakukan pada saat itu adalah
saya bertekad kuat untuk mengembalikan dana yang hilang itu dengan cara mempelajari trading lebih dalam. Pada saat itu trading forex pakai robot ya. Jadi yang waktu itu saya lakukan adalah nyaris setiap hari saya tidur cuma 2 jam doang, dari jam 3 sampai jam 5. Tiap hari selama 30 hari nonstop. Sabtu Minggu saya backtesting, saya backtester tuh. Saya coba strategi A, strategi B, pakai robot A, pakai robot B, dan lain sebagainya. Catatan saya banyak banget. Dan pada saat itu saya pertama kali ngebukuin adalah 1 hari 1 robot. Jadi selama 30 hari nonstop, itu 30 robot yang ada di laptop saya pada saat itu, saya lahap semuanya, semua settingan saya pelajari, semua time frame saya pelajari, sekian 22 jam masa sih nggak bisa cukup gitu ya. Jadi semua catatan saya tebal-tebal di sana. Alhasil ada 2 yang saya dapatkan. Satu, saya jadi ngerti banget yang namanya trading by AI, trading by robot gitu ya. A sampai Z-nya ngerti banget. Jadi kalau misalkan sekarang nih teman-teman, Pak, saya punya robot, apakah robot ini menghasilkan atau tidak? Kasih saya dalam waktu 2 menit saya bisa ngerti, ini robot menghasilkan atau tidak. Gitu ya. Nah, itu adalah keahliannya saya. Tetapi yang kedua yang saya dapatkan adalah begitu saya berkaca di depan cermin itu, saya melihat muka saya udah berubah. Itu yang tadinya Andre tipe mukanya begini, benar-benar berubah jadi tipe Andre muka yang amat sangat depresi. Itu pertama kali saya ngaca dan saya kaget dengan diri saya sendiri. Gitu, ya. Nah, kenapa? Ya karena sehari tidur cuma 2 jam, 22 jam saya melek. Makanya kalau teman-teman lihat kantong mata saya hitam, ya itu hasil dari sekian belas tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, dari situ alhasil apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan sederhana banget. Karena pada saat itu terus terang nih, walaupun keilmuan sudah cukup keilmuan sudah cukup nambah gitu ya di dunia trading, tetapi mental saya udah keburu hancur, udah keburu rapuh. Yang terjadi adalah saya butuh pemulihan mental. Simpel dan sederhana yang terjadi pada saat itu. Saya doa, "Tuhan tolong angkat dong bebannya saya." Karena pada saat itu tiap bangun pagi, aduh badan tuh diremukin, bener-bener ngerasa bahwa, aduh ini tuh gue nggak punya kehidupan yang lain. Remuk tiap hari badan, rasanya pengen direnggangin gitu lah ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah. Salah satu gejala dan indikasinya badan ini stres atau sedang putus asa adalah ketika teman-teman trading kebanyakan ngulet. Waduh, ngulet lagi. Udah trading nih 20 menit, ngulet lagi. Itu badanmu lagi stres dan putus asa. Catat tuh ya. Oke ya. Nah, singkat kata, setelah doa yang sederhana itu, 3 bulan kemudian, apa 2 bulan kemudian, saya agak lupa, saya melihat sebuah iklan di koran Kompas pada saat itu. Iklannya adalah sederhana, hilangkan emosional Anda dalam waktu 30 menit atau kurang, gitu ya. Dan kemudian mungkin teman-teman pernah ada yang ikutan, judulnya adalah SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique, gitu. Nah, di sanalah saya, eee apa ya, memberanikan diri untuk mengeluarkan tabungan terakhir saya. Dan jujur aja pada saat itu benar-benar udah terakhir banget. Saya sampai bilang sama panitianya, saya akan masuk kelas setelah saya lunasin. Gitu ya ceritanya ya. Dan kemudian si panitianya telepon, "Mas, masuk aja dulu karena saya tahu Mas adalah orang yang butuh bantuan." Karena waktu itu benar-benar muka saya udah berubah banget gitu ya, muka depresinya luar biasa. Yang benar-benar akhirnya membuat saya berubah adalah di seminar itu jam 4 sore ada pemberesan terapinya. Yang tadinya marah, dendam, kesal, kecewa karena kehilangan duit, kehilangan permaisuri, kehilangan kehidupan, tabungan saya tinggal 10% which is tinggal 2 bulan lagi. Dan pada saat itu udah masuk bulan ketiga kalau begitu saya jadi ingat. Dan abis dari situ saya nggak tahu mesti ngapain. Tapi jam 4 sore itu, oh ada satu lagi.
napas saya, paru-paru saya bahkan nolak oksigen. Jadi dulu itu napas itu, ini kan bisa panjang ya. Dulu itu, nah paru-paru saya sampai udah nolak oksigen. Nah, waktu di jam 4 itu adalah pengalaman pertama yang paling berharga buat saya, momen titik balik kehidupannya saya untuk menjadi seorang Andrew yang saat ini, karena waktu itu adalah saya di terapi, difasilitasi untuk diterapi pada saat itu, dan yang namanya marah, dendam, kecewa, terluka, sakit hati, merasa kehilangan, merasa permaisuri pergi, ngerasa bahwa dia nggak sayang sama saya, merasa bahwa saya saya sudah berkorban sekian banyak meskipun saya gagal, dia tetap ninggalin saya dan lain sebagainya, semuanya itu hilang dalam waktu 30 menit doang. Sejak saat itu, saya mendedikasikan diri untuk menjadi seorang terapi spesialis di bidang psikologi trading. Kenapa? Karena banyak banget dari teman-teman pernah ngerasain kepahitan hal yang sama. Saya yang saya pernah punya klien yang terparah itu dari Surabaya, dia kehilangan 3 rumah, 7 mobil. Dengan kata lain ya, ini lumayan kaya lah ya kita bilang, 3 rumah, 7 mobil. Buat teman-teman yang tinggal di Surabaya, pasti tahu ya harga rumah di Surabaya seperti apa, harga mobil kita udah tahu standarisasinya kayak gimana, bagaimana ceritanya dia bisa hilang 3 rumah, 7 mobil. Jadi pada saat ketemu saya, itu dia udah sakit jantung. Udah ngerasa kehidupannya hancur. Jadi saya sama dia punya kesamaan nih, saya beresin, cuman dalam waktu setengah jam dia bisa ceria lagi dan pulang. Sejak saat itu saya benar-benar makin mendedikasikan diri spesialis untuk hanya meriset satu bidang tertentu aja yang nyaris nggak pernah diriset sama orang lain, gitu ya. Judulnya psikologi trading. Makanya di Indonesia buku psikologi trading yang pertama kali beredar adalah buku saya. Jadi buku saya pernah beredar tahun 2012. Judulnya adalah psikologi trading untuk advance level. Di mana waktu itu adalah riset hasil pertama saya 560 trader. Saya riset karena mereka juga murid-muridnya saya riset, saya terapi dan ternyata ngeberesinnya, oh begitu toh. Awal-awal gagal, lama-lama karena udah tahu titik tembaknya, titik salahnya, apa sih yang mesti diberesin dari dunia tradingnya itu, lama-lama ngerti dan sekarang saya amat sangat ngerti banget tentang masalah apa sih yang terjadi di dalam psikologi trading. Gitu ya. Nah, dari situlah perjalanan saya ngeberesin satu trader, ke trader yang lain, ke trader yang lain, ke trader yang lain, ke trader yang lain, dan lain sebagainya. Terkenalnya akhirnya dari mulut ke mulut. Pokoknya kalau lu punya masalah psikologi trading tuh kunjungin yang namanya si Coach Andrew Peterson. Jelas ya? Jadi sekarang 90% dari itu semuanya saya bikin sebuah buku namanya, moga-moga teman-teman bisa lihat nih, judul bukunya Psikologi Trading Paling Anjing gitu ya. Nah, di psikologi trading paling anjing ini awalnya cuman buku, sekarang udah berubah jadi toolkit, gitu. Toolkit itu berbicaranya apa aja sih? Toolkit itu berbicaranya gimana caranya kita bisa lepas dari semua permasalahan fenomena psikologi trading yang berhubungan dengan emosional, spesialis dengan emosional doang, ya. Belum berbicara mindsetnya, itu saya belum belum saya lagi nulis buku kedua dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam masalah hari ini, di dalam malam hari ini, saya mau sharing beberapa hal buat teman-teman supaya teman-teman bisa ngerti masalahmu itu aslinya bukan masalah. Oke ya. Dengan kata lain, kalau dirimu punya masalah psikologi trading apapun, fear iya, greedy iya, terjebak emosional negatif, geram, marah, dendam, kecewa, merasa kehilangan duit dan lain sebagainya, saya mesti bilang dan teman-teman tolong dicatat, itu bukan masalah aslinya. Sekali lagi, itu bukan masalah aslinya. Lalu masalah aslinya apa? Ini yang akan kita bahas, ya. Oke, jadi teman-teman ceritanya tuh begini. Tolong dicatat ya, teman-teman tolong dicatat. Ada beberapa hal yang teman-teman harus ikut terlibat, oke? Nah, sekarang ceritanya tuh begini teman-teman. Eh, Tadi dikatakan sama Pak Hendra Cipta bahwa saya udah punya 60 sertifikasi ya. Dari 60 sertifikasi itu, saya akhirnya merumuskan
sesuatu hal yang tidak ada di 60 sertifikasi. Oke? Jadi yang teman-teman dengarkan dari saya adalah benar-benar spesial dan mungkin ini adalah pertama kali teman-teman mendengarkan saya. Oke? Nah, saya butuh keterlibatan teman-teman dengan cara mengetik ya. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Manusia secara psikologi punya berapa pikiran? Kasih tahu saya dong. Manusia secara psikologi punya berapa pikiran? Buat teman-teman yang udah pernah belajar NLP, udah pernah belajar hipnoterapi, kasih tahu saya manusia punya berapa pikiran? Ada yang jawab 4. 4 tuh apa aja tuh? Kasih tahu saya dong. Ada yang jawabnya cuma 1, ada yang jawabnya 2, ada yang jawabnya 21. Waduh, banyak tuh. Yuk, ada yang jawabnya berapa? Yuk. Nah, kasih tahu saya, andai kata yang 4, pikirannya apa aja? Andai kata yang 1, pikirannya apa aja? Yang 2, pikirannya apa aja? Yang pusing pasti yang jawab 21 tuh. Oke ya. Alright. Oke, cukup. Mantap, ini udah banyak yang benar kok ya. Jadi, manusia kalau secara psikologi punya dua pikiran ya. Satu pikiran adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Ada orang bilang otak kanan, otak kiri. Itu kalau otak, kita berbicara otak itu neuroscience ya. Ini bercara psikologi, agak sedikit sama tapi berbeda. Oke ya, jadi saya ralat sedikit ya. Oke, jadi manusia punya dua pikiran. Nah, sekarang tolong teman-teman catat, aslinya manusia itu punya 5 pikiran. Sekali lagi ya, aslinya manusia itu punya 5 pikiran, bukan dua, tapi 5 pikiran. Tolong teman-teman catat. Pikiran satu namanya pikiran sadar. Yang kedua adalah namanya pikiran bawah sadar. Yang ketiga namanya pikiran tubuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, dia punya pikirannya sendiri. Tolong teman-teman catat. Oke, berikutnya ada lagi yang namanya pikiran aura. Pernah nggak sih datang ke satu kantor gitu ya, atau datang ke satu tempat, kita nggak kenal orang itu, kita nggak tahu mukanya kayak gimana, tapi kita cuma sekedar lewat deket dia. Waktu lewat doang gitu ya, waktu waktu cuman ngelewatin dia doang, kok rasa-rasanya orang itu lagi sedih ya? Padahal dirimu tidak lihat wajahnya, tidak lihat postur tubuhnya kayak gimana banget, ngelihatnya juga dari belakang, tapi tiba-tiba dirimu bisa nangkep, ini kayaknya lagi sedih nih orang, atau lagi patah hati nih, atau lagi jatuh cinta nih orang. Gitu. Teman-teman pasti pernah dengerin itu. Ya, jadi ada yang namanya pikiran aura. Beberapa orang bilang namanya pikiran energi. Oke ya. Nah, berikutnya pikiran yang kelima adalah pikiran spiritual. Pikiran spiritual ini berhubungan murni dengan sang halik atau sang pencipta. Gampang ya? Sang halik, sang pencipta. Jadi manusia sekarang punya 5 pikiran. Saya akan ulangi sekali lagi. Pikiran sadar, bawah sadar, pikiran tubuh, pikiran energi, dan pikiran spiritual. 5 ini. Pertanyaannya sekarang buat teman-teman. Emosional ada di pikiran yang mana? Yang namanya emosional ada di pikiran yang mana? Yang namanya emosional ada di pikiran yang mana? Ayo. Yang namanya emosional ada di pikiran yang mana? Wih. Rata-rata jawabannya bawah sadar. Oke, oh ada di pikiran tubuh yang tiga. Oke, yuk saya kasih tahu ya. Ini adalah pemahaman yang teman-teman perlu pahami. Emosional ada di pikiran bawah sadar, ada di pikiran tubuh, dan ada di pikiran aura. Ya, ada 3 nih. Oke ya. Emosional ada di 3 pikiran. Pikiran sadar itu tidak punya emosionalnya. Ini nggak ada emosionalnya nih. Oke, tapi bawah sadar, si hati ini, itu ada emosionalnya. Body ini, tubuh ini ada emosionalnya. Oke ya. Dan yang ketiga adalah aura. Aura ada emosionalnya. Jadi pada saat saya sekarang ngeberesin orang, misalnya FOMO gitu ya, teman-teman tahu FOMO ya? Takut ketinggalan momen misalnya, kayak gitu. Ya, itu FOMO tuh. Atau buat teman-teman misalnya contohnya ya, salah satu fenomena FOMO yang paling sering muncul adalah overtrade atau jarinya gatal, tangannya gatal. Aduh, pokoknya pengen ngeklik gitu.
Ada ya yang dari sini ya, beberapa dari kita ngerasain, aduh rasa-rasanya gregetan. Nah, waktu jarinya pengen ngeklik gitu ya, yang bermasalah itu adalah pikiran tubuh. Jarinya pengen ngeklik nih. Juga teman-teman pasti pernah ngerasain begini, trading, aduh tiba-tiba aus, bukan cuma sekedar aus, mata bisa ada agak sedikit apa ya, ngantuk nih. Kayaknya enak nih bikin kopi dulu. Bikin kopi, begitu bikin kopi kita kembali sini, ya harga udah terbang dah. Nah, waktu teman-teman bisa ngerasain mata tiba-tiba ngantuk gitu ya, padahal ini lagi seru-serunya trading tapi mata tidak bersahabat, itu yang bermasalah pikiran, tubuh. Sampai sini jelas ya? Nah, kemudian fenomena misalkan teman-teman pasti pernah juga ngerasain begini. Teman-teman pernah dengar istilah prediksi kan ya? Terus waktu kita ngobrol sama teman-teman trader, sesama trader nih, ih ini mah kayaknya bakalan ke atas nih. Kalau gua kalkulasiin dengan Fibonacci begini, dengan teknik-teknik tertentu begini, SND misalkan ya supply and demand, ini pasti ke atas nih. Waktu kita berasumsi begitu, secara natural kita udah apa ya, tertipu dengan ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Teman-teman pasti juga pernah ngerasain hal yang sama. Analisisnya buy, muncullah overconfidence. Setelah muncul overconfidence, kita juga nantinya akan memunculkan sebuah lot yang akan kita pakai. Gitu ya. Lotnya akhirnya memilih buy atau memilih posisi tertentu lah, entah buy entah sell. Ternyata harga tidak sesuai dengan arah. Apa yang terjadi? Pikiran bawah sadar akan mempengaruhi pikiran sadar dengan cara memunculkan segala sesuatu ilusi. Nanti kamu salah posisi maka loss. Salah posisi maka begini. Atau ilusi yang paling sering adalah nanti juga naik lagi, nanti juga harga berbalik lagi, tungguin aja. Pernah ngerasain itu? Pernah. Akhirnya ngapain? Stop loss-nya digeser-geser. Pernah ya ngerasain ya? Kenapa terjadi seperti itu? Karena ilusinya bermain. Oke? Jadi, di dalam area psikologi trading, kalau teman-teman tidak mengenal akar masalahnya, maka teman-teman nggak bisa ngeberesin. Sampai sini dulu ya. Pelan-pelan nih, ini basic banget dan ini pelan-pelan banget. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ceritanya begini, teman. Kalau kita berbicara dunia psikologi trading, sering banget ada orang yang berbicara bahwa fear and greedy. Ya, fear and greedy. Sekarang saya kasih tahu. Teman-teman, fear and greedy itu bukan kosakata trading. Sekali lagi ya, fear and greedy itu bukan kosakata trading. Sekali lagi, fear and greedy, takut dan serakah bukan kosakata trading. Takut itu adalah kosakata kehidupan. Serakah adalah kosakata kehidupan. Kosakata yang kita kehidupan sehari-hari, yang kita jalanin sehari-hari, mungkin bisa di pekerjaan, mungkin bisa di bisnisnya kita, mungkin bisa di jabatan politiknya kita atau jabatan kantornya kita, mungkin bisa apapun. Sampai sini jelas ya? Kosakata fear dan greedy itu adalah apa yang terjadi di dalam diri kita dan bukan terjadi di trading. Sama sekali nggak ada urusannya sama trading. Sama sekali nggak ada urusannya sama trading. Trading itu cuman efek samping dari kekacauan yang ada di dalam dirimu. Contoh buat teman-teman. Contoh yang buat teman-teman ya. Silahkan cek. Silahkan cek. Apabila teman-teman masih punya rasa serakah. Ya, misalnya contoh. Masih punya rasa serakah di dalam diri pada saat teman-teman trading. Tebak yuk. Diketik ya, diketik ya. Tebak yuk, diketik.
Kalau saya punya masih rasa serakah, akar masalahnya kenapa? Iseng-iseng ya, tebak ya. Kalau teman-teman masih punya rasa serakah, iseng-iseng aja. Kalau teman-teman silakan ngerasain sendiri. Kalau teman-teman masih punya rasa serakah, akar masalahnya itu kenapa sih? Yuk diketik, boleh curhat sama saya. Masih ada dendam, pengen cepat kaya. Oke, very good. Apalagi yuk, keinginan besar, pengen lebih, terus. Profitnya kurang banyak, tidak cukup dengan pendapatan yang didapatkan. Pengen cepat kaya. Oke, kebanyakan orang berbicara pengen cepat kaya ya, trading for living. Oke, kebutuhan pengen cepat kaya. Oke, very good. Kebanyakan orang berbicara pengen cepat kaya. Very good. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Jawaban dari rata-rata teman-teman sudah benar. Bahwa keserakahan itu terjadi karena kita pengen cepat kaya. Sampai situ benar ya. Tapi pengen cepat kaya bukan akar masalah. Teman-teman, tolong dicek. Di balik pengen cepat kaya, apa sih yang paling sering muncul di dalam hatimu? Perasaan ataupun pikiran? Kasih tahu saya, diketik. Gue pengen cepat kaya nih, kenapa? Wih, ada yang bilang kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Ada dua nih. Banyaknya keinginan. Oke, dikejar kebutuhan. Alright, apa lagi? Pengen hidup tenang terus, balas dendam masa kecil, ingin ini tidak diterima karena larangan orang tua. Benar, ini dari Hans Harley. Oke, Hans Harley keren tuh jawabannya. Ego, perasaan marah, ingin lunasin utang, kebutuhan banyak, harapan berlebih, penghasilan pas-pasan. Oke, terus yuk, apa lagi? Udah dapet tuh jawaban yang lebih mendekati. Ingin ngerubah nasib, kebutuhan banyak. Oke, apa lagi? Merasa miskin. Ini yang kedua. Thank you Riga. Ini paling sering muncul ya, merasa miskin paling sering muncul. Dari hasil yang saya survei, begitu saya masuk ke pikiran bawah sadarnya, merasa miskin ini paling sering muncul. Thank you, very good. Banyak keinginan, ingin sukses dari hasil trading, pengen pamer, sering direndahkan orang lain. Ini juga salah satunya, Anthony Octavianus. Thank you. Ini salah satu yang paling sering muncul juga sebagai akar masalah. Merasa mampu, kepedean. Oke ya, teman-teman sudah jawabannya udah bagus-bagus tuh. Oke, jadi pada saat tadi teman-teman udah lihat, silahkan lihat jawabannya di kolom chat gitu ya. Itu ada 3 jawaban gitu ya. Jawaban yang pertama adalah sering banget waktu masa kecil kita nggak dikasih sesuatu gitu. Jadi memang ada fase balas dendam. Kemudian yang tadi itu ngerasa miskin. Oke ya. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya kasih lihat ya. Teman-teman tolong tutup mata, kita interaksi aja sekarang. Tolong teman-teman tutup mata, kecuali yang nyetir ya. Yang nyetir jangan tutup mata. Tolong teman-teman tutup mata sekarang. Saya kasih jawabannya. Apakah benar? Silakan tanya ke hatimu ya. Silakan tanya ke hatimu. Apakah benar saya berada di dunia trading? Saya pengen dapetin duit banyak. Yang memunculkan keserakahan saya adalah karena selama ini saya gagal di dunia nyata. Jika jawabannya iya, ya teman-teman boleh ikutan menjawab. Buka aja matamu. Gitu. Yes, benar ya teman-teman? Jadi waktu saya benar-benar meneliti banyak awal itu kan 560 orang dan semua 100% tuh trader. Ketemu saya, masalahnya kan sama dari dulu sampai sekarang. Masalahnya adalah serakah, serakah, serakah. Oke ya. Habis itu dikasih kalau secara psikologi trading teman-teman boleh lihat ya pembicara-pembicara psikologi trading yang lain, saya bukan tidak mengucilkan pembicara mereka, tetapi mereka bukan terapis gitu ya. Jadi ada beda perspektif antara terapis dan yang bukan terapis. Saya kan murni terapis, saya ngerti bagaimana mekanisme pikiran bawah sadar bekerja.
Pada saat saya menggali sebuah pikiran bawah sadar, kenapa seseorang kok jadi punya keserakahan, adalah karena di dunia kesehariannya dia gagal, nggak sukses, nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Dengan kata lain, mess up-nya atau berantakannya udah nggak ketolongan. Jadi dengan kata lain, kalau gue selama ini tidak berhasil di dunia nyata, ya gue harap di dunia maya berhasil. Karena di dunia nyata ketemu orang, ditolak orang menyakitkan, ketemu orang, diomongin orang menyakitkan. Tapi di dunia trading tidak ada istilah ketemu terus disakitin, ceritanya gitu. Jadi tanpa sadar ngelakuin trading itu adalah pelarian. Dan waktu melakukan pelarian, kita bawa tuh kekesalan kita terhadap kekesalan dan kegagalan kita di dunia nyata dialihkan ke dunia maya, which is trading. Sampai sini bisa paham ya? Jadi pada saat teman-teman bisa ngerasain bahwa saya ini orang yang dalam tanda kutip gagal, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ilusi itu berubah, saya pengen kaya dengan merubah ilusinya ya, saya pengen kayanya benar, tapi ngerubah ilusi pikirannya menjadi keserakahan. Sejak saat itu dirimu langsung bermasalah di trading. Itu mengapa pada saat seseorang ketemu saya bantuin, saya beresin, saya terapiin, saya nggak pernah terapiin tentang tradingnya. Buat teman-teman mungkin ya nanti ya satu saat saya undang siapa ya, undang teman-teman klien-klien saya yang dulu udah pernah ikutin saya gitu lah ya, yang sudah pernah ngambil sesi coaching personal sama saya, tanya sama beliau, tanya sama mereka gitu lah ya, apakah saya menyentuh psikologi tradingnya? Saya jamin, saya garansi, saya nggak pernah, jawabannya adalah Pak Andrew tuh nggak pernah nyentuh psikologi trading. Yang disentuh selalu psikologi kehidupannya. Karena selama ini kita memang dicap gagal. Begitu cap gagalnya saya cabut dari kehidupanmu, dari pikiran, dari 5 pikiran ini, gagalnya saya cabut dari pikiran sadar, saya cabut lagi dari pikiran bawah sadar, lagi dari pikiran aura, dan saya cabut lagi dari pikiran spiritual, saya cabut semuanya, tradingnya benar sendiri. Dan ini jadi kabar baik buat teman-teman. Kenapa? Karena psikologi trading bukanlah psikologi trading, tetapi psikologi kehidupanmu. Kamu sudah bisa bebas dari perasaan serakah karena kamu didesain atau mendesain dirimu untuk menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang benar, dan kamu berani berhadapan dengan dunia nyata, maka tradingmu jadi ikutan benar. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Dan ini, apa yang saya ngomongin, nggak cuma terjadi ke 1-2 orang, enggak. Klien-klien saya tuh 90%-nya tuh trader. Jadi saya ngerti mereka bisa berhasil tanpa saya harus sentuh area psikologi tradingnya secara murni. Saya nyaris nggak pernah sentuh. Yang saya sentuh, saya ngeberesin gimana caranya dia bisa sukses di kehidupan nyata. Efeknya nanti berada di kehidupan trading. Sampai sini teman-teman dapat insight? Dapat ya? Nah sekarang ceritanya begini. Teman-teman kan ada bolpen dan pensil ya. Bolpen dan kertas di mejanya teman-teman. Sekarang tulis yuk, apa aja yang selama ini saya sadar, saya gagal, saya belum berhasil, saya cenderung kecewa dengan kehidupan saya. Silahkan ditulis teman-teman. Lakukan sekarang, saya berikan waktu 1 menit ya. Silahkan lakukan, tulis sekarang. Apa aja yang selama ini gue gagal sih? Apakah saya gagal memimpin proyek tertentu? Saya gagal membina rumah tangga? Saya gagal merit? Sama seperti saya dulu gitu ya, kasusnya. Apakah saya gagal titik-titik-titik, silahkan teman-teman catat sendiri, pikirin sendiri, rasain sendiri, teman-teman yang tahu kondisi kehidupan teman-teman. Apakah saya punya penyesalan terhadap sesuatu, apakah saya gagal menjadi orang tua, gitu lah ya. Apakah saya gagal mengelola uang, uang udah dapat banyak nih, benar-benar udah dapat banyak, tiba-tiba bocor, ketipu misalnya. Dan gara-gara ketipu itu saya jadi ngerasa gagal.
Yuk teman-teman datain apa yang perlu kamu datain, lakukan yuk sekarang. 1 menit dong. Sementara nulis ada dari Wahyu nih ya, bagaimana dengan orang yang sudah mapan sukses di dunia nyata dan malah MC di trading sampai miliaran? Oke, saya nggak bisa jawab langsung karena saya harus ngerti dulu orangnya siapa dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan secara general, orang yang udah sukses di dunia nyata malah MC sampai miliaran di dunia trading itu sendiri ada beberapa jawaban. Nomor 1, dia nggak ngerti tentang apa yang sedang dia lakukan. Itu paling sering. Nomor 2, dia ketemu broker yang memang ngerjain dia. Kita nggak ngerti, gitu lah ya. Kemungkinan aja itu terjadi. Nomor 3 adalah yang paling sering muncul juga ketika orang kaya tapi tradingnya jadi bermasalah di dunia trading. Karena yang saya pernah temukan ya, yang di Surabaya yang hilang 3 rumah 7 mobil itu, dia kesepian. Apa hubungannya kesepian sama kehilangan sama dunia trading yang akhirnya jadi jatuh? Jadi ceritanya tuh begini, dia sudah sepuh nih ya, ceritanya sudah sepuh. Pada saat ketemu saya, usianya mungkin sudah 60, mungkin sekarang udah 70 something lah ya, mungkin udah 70 something lah, saya nggak ngerti. Dia adalah orang tua yang cenderung ditinggal sama anaknya. Saya nggak tahu apakah ya adalah sebagian orang yang punya nasib kayak gitu ya, sebagian keluarga yang punya nasib kayak gitu. Jadi di rumahnya ketika dia kangen anak, anaknya nggak ada, kesepian. Apa yang dia lakukan? Iseng punya kerjaan dalam tanda kutip. Punya kegiatan dalam tanda kutip. Akhirnya nyemplunglah di dunia trading. Ya. Jadi 1001 alasan tuh bisa berada di sana. Makanya saya nggak bisa ngejudge langsung bahwa akar masalahnya di sini, akar masalahnya di sini. Oke, untuk kasus-kasus spesial khusus saya mesti gali secara personal. Oke ya, udah dapat ya teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut teman-teman. Jadi kalau tadi keserakahan, akar masalahnya adalah karena gue gagal nih di dunia nyata. Makanya saya berharap saya bisa sukses di dunia maya. Muncullah di trading. Sekarang kita beralih ke ketakutan. Ya, kalau tadi adalah keserakahan, sekarang kita berbicara ketakutan. Oke ya, ketakutan. Nah, sekarang teman-teman, akar masalah ketakutan itu apa sih? Nah, yuk ketik lagi yuk, ketik lagi yuk. Kita belajar bareng. Akar masalah ketakutan, apa sih akar masalahnya? Akar masalah ketakutan di dalam dunia trading, akar masalah aslinya itu apa? Diketik, diketik. Banyak gagal di setiap usaha dan masih sering dipandang sebelah mata. Oke, nggak punya duit lain, tidak ingin kehilangan uang, hal yang belum terjadi, takut merepotkan keluarga di hari tua, salah posisi, takut kerugian, takut loss. Akar masalah takut kerugian, takut loss, silahkan dicari lagi. Yuk, yang jawab takut, takut rugi, takut loss, cek lagi yuk. Takut merepotkan keluarga di hari tua, cek lagi akar masalahnya tuh apa. Tidak ingin kehilangan uang. Di balik tidak ingin kehilangan uang itu masih ada akar masalahnya tuh. Cek yuk, cek yuk, cek yuk. Cek yuk, takut sendirian, nggak pede, takut gagal, takut miskin, sering SL. Oke, akar masalah, takut kehilangan segalanya. Widih. Takut kehilangan segalanya, akar masalahnya apa? Itu masih ada akar masalahnya. Ketakutan itu masih ada akar masalahnya, teman-teman. Masih ada akar masalahnya.
Ilusi yang ditimbulkan harus terjadi, trauma, modal trading pas-pasan. Oke. Dari Santi Surya, trauma, benar jawabanmu. Itu baru satu jawaban yang mendekati kenapa orang bisa punya rasa takut ya. Oke, very good. Yuk. Modal trading pas-pasan, takut tidak dianggap dalam lingkup sosial. Nyaris benar Pak Wahyu. Lanjut, digali lagi yuk. Akar masalah ketakutan itu apa? Akar masalahnya selain trauma apalagi yuk? Akar masalah ketakutan selain trauma apalagi? Sudah benar tuh dari Santi. Depresi. Depresi akar masalahnya adalah karena tidak terima dan rasa tertekan. Minder, inferior, hasrat takut sukses. Hasrat takut sukses. Oh iya bisa, benar. Oke. Sudah, baru satu nih jawaban yang benar. Nah, dua benar nih. Dari Pak Roman Arif. Akar masalahnya adalah kegagalan masa lalu. Benar. Tuh dua tuh. Good, good, good. Bagus, bagus. Nah, gara-gara kegagalan masa lalu muncul traumatik. Sejak saat itu kita jadi punya ketakutan. Sekali lagi ya, teman-teman silakan catat nih, silakan catat. Jawaban teman-teman bukan salah, tetapi kebanyakan itu adalah fenomena, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kebanyakan kenapa kita jadi punya rasa takut, semuanya adalah karena kita punya traumatik gagal. Traumatik gagal itu dari hal yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana apa? Contohnya ya, teman-teman waktu kita SD pasti pernah dipanggil sama ibu guru suruh ngejawab pertanyaan di papan tulis, gitu ya. Dan kita nggak bisa jawab pada saat itu karena kita nggak ngerti, karena kita bengong atau apa gitu loh ya. Singkatnya salah jawab. Begitu salah jawab, di dipermalukan, dianggap bodoh dan lain sebagainya, dan secara general otak kita nangkep bahwa ini gue gagal. Sejak saat itu tanpa sadar kita tidak mau menonjol orang. Dan setelah itu muncullah rentetan-rentetan, itu pemicunya ya, muncullah rentetan-rentetan yang lain, gue usaha begini gagal, gue usaha gini ditolak, gue usaha gini, dan lain sebagainya. Pokoknya hasil akhirnya adalah kok bikin gue nggak ngembang ya, body gue makin tinggi, perut saya makin melebar, tetapi kehidupan prestasi nyata di dunia lapangan kok nggak berada di sana. Jadi karena ketakutan kegagalan itulah yang sakit, maka muncullah ketakutan di area berikut. Oke ya. Dan kemudian, nah sekarang teman-teman perhatikan di luar trading, apa traumatikmu terbesar yang menghasilkan rasa takut tertinggimu selama hidup? Sekali lagi ya, di luar trading ya, di luar trading. Apa ketakutan terbesar, apa traumatikmu yang terbesar yang menghasilkan sebuah ketakutan gede banget dalam hidupmu? Boleh sharing di chat. Bagi yang terlalu private, silahkan nulis aja di rumah, gitu ya. Apa ketakutan yang terbesar? Contoh, takut nama baik tercoreng, takut kehilangan keluarga, takut sakit. Oke, apalagi? Takut dicemooh orang. Oke, apalagi? Yuk. Takut apalagi? Yuk. Dihianati teman, ditipu orang. Oke, terusin yuk. Apalagi yuk? Takut tidak sesuai dengan ekspektasi. Yuk lanjut, apalagi? Takut kelihatan bodoh, pernah tertipu dalam dunia investasi. Jadi takut ditipu lagi kah? Takut akan kematian. Ada traumatik itu ya. Kemudian, takut keluarga terlantar. Takut apa lagi? Yuk, lanjut. Takut tidak bisa membahagiakan keluarga, takut kehilangan uang, takut miskin. Nah, sekarang oke, teman-teman, cukup ya jawabannya ya. Nah, sekarang kita interaksi lagi nih. Sekarang teman-teman tutup mata lagi, tutup mata lagi, tutup mata lagi, tutup mata lagi. Ikutin instruksi saya ya. Ikutin instruksi saya, tutup mata lagi. Kecuali yang nyetir.
Tutup mata lagi. Nah, sekarang pada saat tutup mata, sekarang ngomong kata-kata ini, lemparkan ke dalam hati, ya. Lemparkan ke dalam hati. Ngomongnya begini, rasa takut yang barusan saya ketik, tolong muncul dong. Apakah takut miskin, takut gagal, takut kehilangan uang, takut nggak bisa membahagiakan keluarga, takut direndahkan, takut keluarga terlantar, takut kematian, takut ditipu, takut kelihatan bodoh, dan lain sebagainya. Tolong munculkan sampai benar-benar terasa rasa takutnya itu. Kalau sudah terasa, anggukan kepala. Meskipun saya nggak lihat teman-teman ya. Kalau sudah terasa, anggukan kepala. Sudah ya? Saya anggap teman-teman sudah anggukan kepala, sudah ngerasain rasa takutnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Rasa takut itu bisa menjawab pertanyaanmu. Perasaan takut itu bisa menjawab pertanyaanmu. Oke ya? Pertama, perhatikan baik-baik. Teman-teman tolong cek rasa takut ini adanya di mana? Di kepala kah? Di dada kah? Di perut kah? Di leher kah? Di pundak kah? Di punggung kah? Di pinggang kah? Di tangan kah? Di kaki kah? Di manakah rasa takut itu? Perhatikan baik-baik, yuk. Perhatikan baik-baik. Di kepala, di dada, ada perut ya. Oke, teman-teman yang lain juga pasti dapat tuh. Ada yang di leher, ada yang di dada, ada yang di mana lagi? Yuk, di dada. Oke ya. Oke, cukup, stop. Terima kasih. Sekarang kembali lagi. Tolong rasakan rasa takutnya kembali bersatu dengan perasaan takutnya yang ada di dada, di perut, di punggung, dan lain sebagainya. Rasain aja, jangan dilawan ya. Rasain aja, jangan dilawan. Nah, perhatikan baik-baik, dia bisa kita ajak ngobrol, ya, dan dia bisa jawab pertanyaannya. Dan pertanyaan yang akan kita lakukan. Pertama, perhatikan baik-baik. Sudah berapa lama ketakutan ini muncul? Biarkan si rasa takut yang ada di dada, di perut, di kepala, di leher itu yang jawab. Sudah berapa lama kamu punya perasaan rasa takut ini? Yuk, checking. Dia akan jawab. Bisa jadi jawabannya adalah 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sejak SD, sejak SMP, sejak pindah rumah ke X, sejak dalam kandungan mungkin, pada saat saya umurnya 7 tahun, dan lain sebagainya. Tolong dicek. Rasa takut itu pertama kali muncul dalam hidupmu kapan? Umur 9 tahun, setelah nikah dan punya anak, oke. Setelah nikah, umur 5 tahun. Teman-teman dapat ya jawabannya ya? Dan lain sebagainya. Buat yang nggak dapat jawabannya, it's okay, santai aja. Oke ya? Sejak kehilangan ayah. Oke ya? Dan seterusnya ya. Sekarang, perhatikan baik-baik pertanyaan berikutnya nih. Hai rasa takut, akses lagi ya, bersatu lagi ya dengan perasaan takutnya yang ada di dada, di kepala. Pokoknya akses lagi, rasain lagi rasa takutnya, jangan dilawan. Sekarang kita tanya, hai rasa takut, apakah kamu yang membuat saya punya ketakutan waktu saya lagi trading? Apakah kamu berkontribusi memunculkan rasa takut ini ketika saya lagi trading? Jawabannya cuma dua, iya atau tidak. Teman-teman bisa lihat di kolom chat ya, jawabannya iya. Teman-teman baru saja membuktikan ketakutanmu di dalam dunia trading tidak ada hubungannya sama trading itu sendiri, betul? Itulah yang saya temukan sampai saya bikin buku psikologi trading paling anjing tuh, itu isinya. Karena begitu saya riset, loh ketakutan di tradingnya malah nggak pernah ada. Yang ada adalah ketakutan ketika berada, ketika pikiran bawah sadar ternyata menyangkut pautkan dengan kejadian masa lalu.
kejadian setelah menikah, setelah punya anak, tahun 2012, dan seterusnya. Sejak saat itu kita jadi punya ketakutan di dalam dunia trading yang tidak ada hubungannya sendiri dengan trading itu sendiri. Paham teman-teman? Dapat insight kan? Jadi ketika semua orang berbicara psikologi trading tuh harus disiplin, tidak boleh serakah, tidak boleh punya rasa takut, emotionless, lakukan sesuai trading plan. Saya mesti bilang, Pret, sorry, bukannya menghina gitu lah ya, atau bukannya merendahkan. Karena mereka nggak tahu akar masalahnya. Tapi sekarang teman-teman malah jauh lebih tahu dari apa yang mereka sudah ngomongin. Itu mengapa harus disiplin, harus eh, apa tadi ngomong sih harus disiplin, nggak boleh serakah, nggak boleh takut dan lain sebagainya. Itu cuma jadi wacana doang. Karena aslinya teman-teman harus ngeberesin masalahmu, traumatikmu, dan permasalahan yang tadi, yang barusan kamu jawab iya. Itu baru akar masalah. Karena begitu itu beres teman-teman, yang barusan teman-teman ketik itu beres, tradingmu jadi aman kembali. Gitu. Oke? Bisa paham? Bisa lah ya? Alright. Teman-teman, ini baru sebagian kecil banget dan benar-benar sebagian kecil. Oke ya? Jam 21.12. Iseng. Saya buka pertanyaan, silakan teman-teman ketik pertanyaan, saya hanya jawab 3 pertanyaan aja ya. Silakan teman-teman ketik pertanyaan, saya hanya akan jawab 3 pertanyaan aja. Moga-moga teman-teman udah dapat insight ya. Makanya psikologi trading aslinya itu nggak pernah berbicara tentang psikologi tradingnya. Jadi pada saat orang lain berbicara, jangan takut, jangan serakah, harus disiplin, ikuti trading plan, ikutin trading rules, mesti A, mesti B, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mereka hanya bisa melihat fenomena, mereka nggak lihat dalemannya kayak gimana. Nah, hasil riset saya adalah melihat dalemannya kayak gimana. Jadi dari sini nanti juga teman-teman akan mulai terbiasa, masalah saya ternyata bukan masalah aslinya saya. Oke ya, nanti teman-teman akan bisa ngerasain itu pelan-pelan. Oke, yuk. Saya jawab nih ya, dari Antonio Octavianus. Ke atas lagi, bentar. Bagaimana cara membereskan atau menghilangkan ketakutan terhadap kehidupan itu? Oke, very good. Bagaimana cara membereskannya? Teman-teman, ada istilah dari saya, namanya cuci emosi. Oke ya, cuci emosi. Nah, perhatikan teman-teman, teman-teman boleh catat ya. Untuk bisa melakukan sebuah perubahan yang benar-benar nyata di dalam kehidupanmu, maka kamu harus ngeberesin untuk ngelewatin 3 hal ini. Silakan teman-teman catat, 3 hal ini apa? 1, emotional block. Oke ya. Yang kedua, mental block. Dan yang ketiga adalah life block. Oke ya. Jadi ini nggak cuma sekedar cara membereskan atau menghilangkan ketakutan terhadap kehidupan. Kita harus ngeberesin langsung tiga-tiganya. Oke? Emotional block, mental block, dan life block. Saya kasih tahu dulu. Ada berapa banyak emosional di dalam diri kita? Jawabannya adalah usiamu dikali 100. Jadi kalau usiamu saat ini adalah 30 kali 100, ada 3.000 emosi yang kamu harus bereskan. Oke ya? Secara naturalnya manusia itu traumatik setahun tuh 3 kali. Naturalnya. Kamu ngejalanin kehidupan biasa, naturalnya setahun 3 kali. Cenderung 3 kali rata-rata per tahun. Itu pasti dirimu pernah ada traumatik. Entah traumatiknya kecil, sedang, ataupun besar banget. Gitu ya, nggak tahu. Tapi pasti ada traumatik. Setiap kali traumatik itu memunculkan minimal 25 emosi sampai 50 emosi. Saya anggap setiap tahun ada penambahan emosi negatif baru sebanyak 100 emosi negatif baru gitu lah ya. Jadi singkatnya ada 3.000 emosi. Ya, beresin itu dulu. Itu tugas yang pertama. Habis dari situ, beresin mental block dan beresin life block. Ya, oke, very good. Gimana cara menghilangkan ketakutannya? Ya cuci emosinya.
Kalau berbicara benar-benar murni caranya, bisa kunjungin terapismu. Contohnya adalah hipnoterapis gitu ya. Kalau NLP-nya buat teman-teman yang, "Pak, saya kenalnya cuma NLP doang," boleh gitu ya. Dengan catatan NLP-nya yang benar-benar NLP terapi ya. Karena NLP ada yang bukan terapi. Jadi teman-teman silahkan cari sendiri gitu ya. Alright. Atau misalkan teman-teman belajar cara untuk ngeberesin diri sendiri, misalnya pakai EFT misalnya, atau EMDR, atau pakai ego state therapy, atau pakai magnet terapi, banyaklah yang kayak gituan. Silakan teman-teman pilih salah satu cara, lakukan aja. Pokoknya yang usiamu dikali 100 itu kamu harus bereskan. Begitu itu dibereskan, hidupmu pasti udah berubahnya banyak banget. Pasti berubahnya banyak banget. Gitu ya. Itu dulu. Very good. Sukses dari trading itu sebenarnya ada tidak? Ada, Pak. Ada banget. Ada ya, dari Pak Slamet. Sukses dari trading itu sebenarnya ada tidak? Ada. Saya banyak kok kenalan dengan orang-orang itu. Ya setidaknya eh, dua sahabat saya di sini, Pak Edi dan Pak Hendra Cipta, ya mereka juga sudah merasakan dengan sendirinya kok. Oke ya, lanjut. Oh, bagaimana caranya bisa percaya diri? Kembali lagi, ini sama nih jawabannya yang tadi ya. Beresin emotional block, beresin mental block, beresin life block. Dirimu pasti secara natural akan percaya diri. Oke? Nah, cuman setelah beresin ini, khusus untuk percaya diri, ada langkah-langkah selanjutnya. Tapi 3 ini memang harus diberesin. Oke? Gampang ya? Ini mah karena kecil-kecil saya jawab semuanya deh. Untuk menghapus, menghilangkan ketakutan tersebut, pakai EFT. Tadi yang udah saya bilang ya, pakai terapi-terapi yang lain. Silakan. Modal utama untuk sukses trading itu apa? Modal utama untuk sukses trading itu adalah modalnya adalah dirimu punya bahasa program di 5 dunia pikiran nih tepat semua. Kalau di sininya tidak tepat, dirimu pasti akan kesulitan. Ya, jadi beresinnya adalah modalnya beresin pikiranmu, pikiran sadarmu diberesin, dirapihin. Ada caranya khusus tuh, ada tekniknya khusus. Pikiran bawah sadarmu dirapihin lagi, tekniknya khusus lagi. Pikiran tubuhmu juga diberesin. Contohnya begini teman-teman, saya kasih tahu ya, ini riset yang teman-teman nggak akan kepikiran. Jadi pada saat saya beresin nih seseorang, ada beberapa orang, Pak, kok tiap kali gue trading gue ngeblank ya? Tiap kali gue trading gue ngeblank ya? Masalahnya teman-teman nggak akan pernah dapetin konsep ini di tempat lain. Masalahnya kenapa sih dia ngeblank terus? Ngeblank itu salah satunya adalah karena tulang belakangnya skoliosis. Buat teman-teman yang ada skoliosis, beresin skoliosisnya. Nah, klien saya itu masalahnya di mana? Dia menjadi skoliosis gara-gara dompet yang tebal dia taruh di pantat. Ada yang sampai sekarang dompetnya masih taruh di pantat gitu ya. Jadi kalau dia duduk agak miring ke kiri, agak miring ke kanan, nggak tahu dompetnya ditaruhnya sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Itu menyebabkan skoliosis dan waktu menyebabkan skoliosis, garansi dirimu tidak bisa mikirnya benar. Plus buat teman-teman yang bungkuk, yang agak bongkok gitu loh ya, yang agak bongkok itu tiap kali pengen berpikir bebas punya kesulitan. Kenapa? Karena ada ngerasa tekanan di dalam diri. Coba cek. Itu terjadi gara-gara itu. Ya, jadi beresinnya begitu. Oke? Nah, oke, untuk menghapus menghilangkan ketakutan tersebut. Tadi udah ya, modal utama trading udah. Yang membuat trading nyaman tanpa ada rasa takut solusinya cuci emosi tadi udah. Bagaimana memulihkan mental? Beresin 3 hal ini. Balik lagi beresin 3 hal ini ya. Emotional block, mental block, dan life block. Beresin aja 3 hal itu. Terakhir, metode SAFE atau hipnoterapi yang paling ampuh mengatasi semuanya itu. Ini pertanyaan atau ini nih? Kalau saya secara pribadi ya, SAFE lebih asik. EFT, Emotional Freedom Technique atau Spiritual Emotional Freedom Technique lebih asik untuk mengatasin itu. Karena ceritanya gini, saya kasih gambaran besar ya buat teman-teman ya. Teman-teman mau jalanin hipnoterapi, ya oke boleh, mau jalanin pakai SAFE juga boleh, pakai EFT juga boleh gitu lah ya. Yang ngebedain adalah
pada saat teman-teman melakukan hipnoterapi, itu waktu diproses hipnoterapi, maksimal yang saya tahu, emosional yang bisa hilang dalam 1 kali terapi itu sekitar 5 sampai 8 emosi. Oke ya, sedangkan EFT bisa puluhan emosi, 1 kali gerakan itu bisa puluhan emosi dibuang. Jadi kecepatannya udah berbeda. Kalau nanti teman-teman ketemu saya udah ratusan emosi dalam waktu hitungan 20 sampai 30 menit, minimal ibaratnya gini, bukan minimal. Kalau teman-teman punya 100 emosi, kita beresin dalam waktu 30 menit itu gampang banget. Punya 200 emosi, beresin dalam waktu 30 menit juga gampang banget. Gitu ya, karena saya punya teknik yang lain. Tapi singkatnya kalau teman-teman mau cari teknik di luaran ya silahkan monggo, karena buat saya tidak ada keterikatan buat teknik untuk melakukan teknik tertentu gitu lah ya. Itu yang ngebedain ya. Oke, very good. Apakah emosi marah yang terjadi dalam hidup dan trading harus disalurkan atau dipendam? Ini menarik, Pak Hans Hartley. Oke ya. Buat teman-teman yang masih awam tentang dunia emosi, kebanyakan kita berbicaranya adalah apakah emosi itu mendingan diledakkan atau bahasanya Pak Hans adalah disalurkan atau dipendam aja. Saya kasih tahu yang ketiga, Pak. Kebanyakan orang awam ya cuma dua ini. Termasuk psikolog juga berbicaranya dua ini nih. Emosi kalau nggak dipendam ya disalurkan aja. Gitu ya. Saya tawarkan cara yang ketiga, Pak, dicabut. Bukan dipendam, bukan disalurkan, dicabut. Damainya beda. Karena kalau dipendam, emosinya ada di dalam. Kalau disalurkan, emosionalnya juga masih ada di dalam. Tapi kalau beneran dicabut, dirimu tidak akan pernah masalah lagi. Ya, oke, dapat ya jawabannya ya. Jadi dicabut. Memulihkan live blog bagaimana? Oke, untuk Pak Irfan saya nggak jawab sekarang ya, karena live blog itu ada sangat banyak, tergantung live blog mana yang dirimu hadapin. Ya, saya nggak jawab dulu sekarang karena fokus kita masih di emotional blog. Oke, very good. Sudah teman-teman? Jelas ya? Oke, teman-teman, sharing saya sih sebegitu aja. Sharing saya sebegitu aja. Dan sesuai tadi apa yang sudah dikatakan sama kawan kita, sahabat kita Pak Hendra Cipta, bahwa ada gift. Oke ya. Ini buku psikologi trading paling anjing. Saya akan berikan, yang memberikan sebenarnya Pak Hendra Cipta sama Pak Edi. Jadi terima kasihnya untuk beliau, justru saya hanya berkontribusi untuk malam hari ini aja. Jadi buat teman-teman, untuk dapetin ini ceritanya, saya bikin quiz ya. Jadi teman-teman silahkan ketik cepet-cepet nih. Harus lengkap jawabannya. Ya, sederhana banget jawabannya. Oke? Siap-siap ya, ketik ya. Pertanyaannya adalah, jawaban yang tercepat nih. Jawaban yang tercepat dan terlengkap yang akan saya kirimkan ya. Jawaban tercepat dan terlengkap yang akan saya kirimkan. Pertanyaannya adalah, emosional ada di pikiran mana aja? Yo, silahkan go. Emosional ada di pikiran mana aja? Emosional ada di pikiran mana aja? Emosional ada di pikiran mana aja? Waduh, buset, 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 buset. Oke, oke. Saya sudah dapat jawabannya dari Pak Abianto Kurniawan. Pikiran bawah sadar, pikiran badan boleh, pikiran tubuh boleh, pikiran aura atau energi. Very good. Pak Abianto hubungin Pak Hendra Cipta ya untuk nanti mau dikirimkan kemana tuh bukunya. Pak Edi juga Oke? boleh itu nggak apa-apa Pak. Oh, Pak Pak Edi Edi juga juga. boleh. Iya. Oke, itu langsung ditodong ya, Pak Edi. Pak, iya langsung ditodong. Siap. Oke, very good. Oke, sip. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke. Eh, saya kembalikan ke Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Oke, Alhamdulillah. Makasih Pak Andrew atas insight-nya ya. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Thank you banget buat Pak Andrew. Thank you banget, thank you banget. Saya pikir teman-teman akan dapetin insight yang luar biasa malam ini ya. Saya luar luar biasa sekali kita kedatangan seorang guest speaker yang menurut saya pakarnya di bidang psikologi trading ya. Oke, Pak Andrew, kalau memang nanti ada semacam eh,
apa ya tingkat lanjut untuk mencuci emosi dan segala macam, boleh minta personal ininya Pak, misalkan Instagramnya atau mungkin kontaknya di mana, boleh Pak? Oke, personal Instagramnya teman-teman silahkan di Instagram ya, Coach Andrew Peterson. Saya ketik ya, Coach Andrew Peterson. Silakan teman-teman cari itu di udah masuk belum tuh? Oh belum ya? Bentar. Teman-teman silakan cari. Kenapa tiba-tiba saya nggak bisa ngetik di sini? Bisa ya Pak? Nggak bisa Oke, ya? nggak Masih bisa, bisa ya? nggak bisa, nggak bisa. Sebentar. Nah, Coach Andrew, sebentar saya ketik ya. Ini Pak ya, di Instagram ya? Itu ya, kayak gitu Instagram ya? betul, Betul ya? betul. Tapi Oke. semuanya digabung, Oh, tapi nggak gabung apa-apa. semua ya. Nah, Oke, digabung oke. semua. Untuk websitenya psikologitraining.com ya Pak ya? Betul ya? Untuk websitenya psikologitrading.com betul. Oke. Oke, psikologitraining.com, kemudian ada Coach Andrew Peterson nyambung ya. Nah, buat teman-teman Yes, mungkin next kita nanti mungkin akan kolaborasi lagi ya Pak Andrew ya, untuk mungkin siap Pak, event-event dengan berikutnya ya. senang hati. Siapa Siap tahu dengan nanti kita senang hati. ada bootcamp, kalau memang nanti diperlukan kita ada langsung offline ketemu langsung. Kayaknya lebih seru gitu ya Pak ya. Langsung ketemu, cuci emosi segala macam di on the spot ya. Iya, betul. Karena kebutuhan, jadi gini, Pak, rata-rata kebutuhan teman-teman yang sudah ngikutin saya gitu lah ya, habis Pak, saya tuh udah belajar tentang money management dari si A, si B, si C gitu ya. Saya udah belajar strategi dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk psikologi trading, saya nggak pernah dapetin pemulihan mental pertama kali. Gitu. Jadi tugasnya saya atau yang paling saya sering gembar-gemborkan ketika pertama kali ketemu dengan saya, "Yuk cuci emosi yuk, yuk cuci emosi yuk, yuk cuci emosi yuk." Teman-teman terkoneksi sama Instagram saya, kadang-kadang saya, tuliskan beberapa pengumuman di sana, "Yuk cuci emosi yuk." Salah satunya nanti teman-teman akan dibikin, "Gimana sih rasanya bisa lega?" Gitu ya. Kalau selama ini teman-teman, aduh ngerasanya kesel, marah, dendam, takut lagi, serakah lagi, dan teman-teman muak, gimana caranya kita ngelegain itu? Banyak banget caranya. Jadi teman-teman terkoneksi aja sama Instagramnya saya, dari situ teman-teman akan ngalamin banyak pemulihan. Oke, jadi nanti kita akan update juga ya informasinya kalau memang kita nanti ada kolaborasi untuk acara bootcamp ya. Nanti kita akan info lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup acara ini, kebetulan Pak Edi ya, Pak Edi saat ini ada di rumah sakit nih, Pak Andrew, putra putrinya lagi sakit, dan teman-teman kita bisa boleh minta waktu sekitar eh, 30 detik ya untuk berdoa bareng-bareng ya dalam hati ya, Muslim baca Al-Fatihah, dan mungkin buat non-Muslim bisa membaca dengan doa yang lain. Oke, eh, berdoa dimulai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir semua, dan terima kasih atas kehadirannya, dan eh, kita akan lanjut lagi nanti next ke depannya teman-teman. Kita ada beberapa edukasi lain, dan kita nanti akan next beberapa narasumber lain yang mungkin akan lebih seru lagi dan lebih menarik kembali ya. Atau mungkin nanti ada next sesi berikutnya kita akan undang lagi Pak Andrew. Makasih Pak Andrew atas kehadirannya malam ini. Thank you semua teman-teman. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih semua teman-teman ya. Thank you, thank you, thank you, thank you semua. Thank you, bye. Thank you.